Hai, Rizky di sini. Kemarin kita udah melihat arsitektur Zen 2 atau Ryzen 3000 series itu punya performance gap yang jauh dibandingkan dengan Zen dan Zen Plus. Sekarang kita disambut lagi oleh AMD dengan Zen 3 architecture atau Ryzen 5000 series. Dan yang kali ini kita review adalah Ryzen 9 5900X. Dengan rilisnya Ryzen 5000 series lineup kemarin, AMD pun meresmikan 4 prosesor baru di lineup tersebut. Mulai dari Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X, dan Ryzen 9 5950X. Jumlah core dan thread-nya kurang lebih sama dengan 3000 series. Buat yang Ryzen 5 series itu masih punya 6 core 12 thread, Ryzen 7 masih di 8 core 16 thread, dan Ryzen 9 itu masih ada 2 juga, dimana yang satu si 59X itu 12 core 24 thread, dan 5950X itu 16 core 32 thread. Kalau kita melihat secara garis besar, nggak ada yang terlalu berbeda dari core count, clock speed, ataupun TDP-nya, tetapi bedanya akan terlihat saat kita udah mulai perhatiin itu kalau ngomongin si arsitekturnya. Zen 3 atau yang di-codename oleh AMD itu Vermeer, itu masih menggunakan konsep arsitektur Zen, di mana ada 2 CCD dan 1 I/O die. Namun kalau misal di Zen 2 itu 1 CCD ada 2 CCX, dan 1 CCX-nya itu hanya bisa menyimpan 4 core 8 thread, di Zen 3 1 CCX bisa menyimpan sampai 8 core 16 thread. L3 cache-nya pun yang biasanya ada 2x16 MB di setiap CCD, sekarang sudah bisa sampai 1x32 GB di setiap CCD-nya. Jadi singkatnya, di Zen 3 ini memang AMD ingin meningkatkan performa IPC-nya agar prosesor Ryzen nggak hanya kencang di multi-core, tapi juga di single core performance. Sekarang kita balik ke prosesor yang kita review, Ryzen 9 5900X. Seperti yang gue bilang tadi, prosesor ini punya 12 core 24 thread, 64 MB L3 cache, dan TDP 105 Watt. Dalam pengetesan kali ini, gue menggunakan testbed gue seperti biasa. Coolingnya gue pakai Corsair H100 EV2, RAM 32GB Corsair Vengeance RGB yang diset di 3600 MHz, Galax RTX 2070 One Click OC, dan untuk motherboardnya di sini gue lagi nggak pakai motherboard yang biasa karena driver untuk AMD 5000 series itu sampai review ini muncul masih belum ada yang buat motherboard Asus lain selain ROG Crosshair 8 yang gue pakai sekarang. Motherboard ini sendiri banyak yang bilang kalau ini adalah the best Ryzen motherboard. Dia punya 16 power phase design dan bandwidth RAM sampai 4800 MHz. Jadi buat overclock si Ryzen sambil menggunakan bandwidth RAM yang tinggi seharusnya sih nggak masalah. Pertama-tama dari skor Cinebench-nya dulu, di sini kita melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan di multicore apabila kita bandingkan dengan pendahulunya yaitu Ryzen 9 3900X. Tapi peningkatan yang sangat terlihat adalah saat kita melihat single core performance-nya, di mana sesuai janji AMD, mereka meningkatkan performa IPC-nya sampai 19%. Kalau kita melihat CPU ID sambil Cinebench-nya dinyalakan, kita ngeliat di sini Precision Boost Overdrive-nya ya jalan lumayan lancar. Memang nggak semua core-nya bisa nyentuh 4,8 GHz, tapi mayoritas saat multi-core-nya dites itu bisalah di atas 4 GHz semua. Di Cinebench R20 pun kita bisa mendapatkan single core performance-nya hampir menyentuh 600 di default clock-nya doang. Bahkan Core i9 10900K aja kayaknya di OC juga nggak bisa nyampe segitu. Konsistensi si Ryzen 9 5900X ini juga aman. CPU ini di Cinebench R15-nya bisa jalan di angka 3000-an dengan cukup stabil, dan itu pun dengan suhu yang sangat adem. Skor 3D Mark Firestrike-nya juga tinggi banget, memang cocok apabila CPU ini mau disandingkan dengan RTX 3000 series ataupun Big Navi. Tapi yang bikin gue amazed adalah performa CPU ini saat kita tes productivity software seperti Blender dan juga Premiere Pro, dimana render time dari BMW 27 itu hanya cukup 2 menit aja, dan juga render time dari video Michael itu hanya 11 detik. Sampai gue mikir kayaknya video benchmarking Premiere kita ini udah obsolete deh. Waktunya untuk cari video 4K yang buat di-render agar kita bisa ngedifferentiate antara satu prosesor dengan prosesor lain.
Buat game juga performa si Ryzen 9 ini juga menurut gue ini the best karena ini adalah prosesor dengan single core performance terkencang yang pernah gue pegang, dan ini adalah beberapa frame rate dari beberapa game yang kita tes. Selain default, gue juga mencoba untuk overclock prosesor ini menjadi 4,8 all-core di 1,35 volt. Namun masalahnya karena drivernya itu masih early banget dan temperature limitnya juga masih early, 4,8 all-core masih kena temperature error. Jadinya gue set clocknya cukup di 4,7 all-core dan voltasenya diturunkan sedikit ke 1,325 volt aja. Dan ternyata gue punya perbedaan performa multicore yang beda banget. Gila aja, gue bisa dapat skor sampai 3.900-an di R15 dan 9.000-an di R20. Untuk single core performance-nya memang nggak terlalu naik karena PBO-nya sendiri kan sampai 4,8 GHz. Jadi ini PBO-nya dimatiin agar semua core-nya bisa jalan di 4,7 GHz secara manual. Untungnya suhu juga nggak terlalu masalah di sini. Di HW Info aja kita melihat full load-nya itu hanya sampai 81 derajat Celcius setelah di overclock sampai 4,7 GHz all core. Semoga aja kedepannya bisa dicune sampai 5,0 GHz all core agar multicore-nya bisa nyentuh 10 ribuan. Sayangnya, entah kenapa Blender gue ini ngebug dan gak bisa ekspor setelah CPU-nya di overclock. Semoga aja driver setelah ini bisa lebih lancar ke depannya. Jadi kesimpulannya, Ryzen 9 5900X ini adalah CPU yang memang luar biasa kenceng, tapi di atasnya masih ada 5950X yang lebih kenceng lagi. Walaupun gue sendiri masih belum tahu berapa persen lebih kenceng dari si 59X ini, karena gue sendiri belum pernah pegang. Kalau kalian ada yang tertarik dengan CPU belasan juta tersebut, kalian bisa cek aja reviewnya Subki yang gue taruh di cards di atas. Tapi di sini gue jamin kalau kalian ada rencana mau upgrade ke PC high-end dengan RTX 3000 series atau Big Navi, mungkin kalian bisa consider juga CPU ini buat jadi pendampingnya. Karena mau dipakai buat content creator 4K bisa, mau gaming AAA dengan resolusi 4K juga bisa, asal VGA-nya mumpuni aja. Kalau buat harganya memang di sini sekarang AMD bukanlah mengincar performance per budget lagi, tapi memang mereka sekarang menjual kualitas. Ya masa barang bagus mau murah melulu? Karena ada harga pasti ada barang. Jadi paling itu aja pendapat gue tentang Ryzen 9 5900X. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky, always stay safe.